Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Aina Yanela Davani dari kelas Psikologi 5A dengan NIM 23070160017. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai gambaran psikologi komunitas secara umum. Siapa nih yang penasaran sama materinya? Oke, mungkin langsung saja ke materinya. Apa sih psikologi komunitas itu? Jadi, psikologi komunitas adalah cabang psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungannya, khususnya dalam konteks komunitas. Contoh kasus, misalnya ada seorang remaja yang tinggal di lingkungan yang penuh dukungan, di mana tetangganya itu saling peduli, teman-temannya saling mengingatkan, keluarganya harmonis, maka kemungkinan besar ia akan tumbuh dengan kepercayaan diri dan kesehatan mental yang baik. Tapi jika sebaliknya, kalau ia hidup di lingkungan yang penuh konflik, banyak kasus kekerasan, atau kurangnya kepedulian, maka ia bisa lebih rentan mengalami stres, anxiety, bahkan depresi. Yang artinya, psikologi komunitas tidak hanya melihat seseorang sebagai individu yang terpisah, tetapi juga memperhatikan bagaimana orang itu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya dan lingkungan sosialnya. Cara kita berinteraksi dalam komunitas juga sangat berpengaruh pada kesejahteraan psikologis dan perilaku sosial kita. Psikologi komunitas juga menekankan intervensi kolaboratif antara profesional, yaitu psikolog, tenaga kesehatan, konselor, dengan anggota masyarakat itu sendiri. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan masalah, melainkan membangun kekuatan dan kapasitas komunitas agar bisa menghadapi tantangan secara mandiri. Pendekatan psikologi komunitas sangat komprehensif, tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi pada kesejahteraan secara keseluruhan, yang mencakup fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Next, ruang lingkup dan tujuan psikologi komunitas. Ruang lingkup psikologi komunitas sangat luas nih teman-teman, karena bersinggungan dengan banyak cabang ilmu. Ia dipengaruhi oleh psikologi sosial, perkembangan, dan klinis, tetapi juga melibatkan disiplin non-psikologi seperti antropologi, sosiologi, kesehatan masyarakat, ekonomi, hingga hukum. Kira-kira kenapa ya kok bisa sampai nyambung ke ilmu antropologi, sosiologi, kesmas, ekonomi, bahkan hukum? Jawabannya adalah karena masalah di masyarakat itu biasanya rumit dan gak bisa dijelaskan hanya dari satu sudut pandang saja. Jadi, dengan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, psikologi komunitas bisa lebih nyambung dengan konteks nyata di lapangan, dan solusi yang ditawarkan juga lebih match dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan tujuannya itu adalah mendorong pemberdayaan masyarakat. Konsep ini berarti masyarakat itu tidak dilihat sebagai kelompok yang lemah atau selalu membutuhkan bantuan dari luar, tetapi sebagai pihak yang memiliki potensi untuk bangkit dan berkembang. Dengan cara ini, psikologi komunitas berusaha bantu masyarakat supaya lebih mandiri, bisa mengambil keputusan, dan mampu menghadapi masalahnya. Misalnya, dalam hal diskriminasi, kemiskinan, ketidakadilan, atau masalah sosial lain nih teman-teman. Selain itu, psikologi komunitas juga menekankan pendekatan preventif atau pencegahan dan promotif atau penguatan. Artinya, sebelum masalah itu muncul, sudah ada usaha untuk mencegahnya. Contohnya, mengadakan psikoedukasi tentang kesehatan mental di sekolah, membuat pelatihan kader kesehatan jiwa di desa, atau program untuk memperkuat peran keluarga. Sementara itu, aspek promotif berarti bukan hanya mencegah hal yang buruk, tetapi juga mengembangkan hal-hal baik yang sudah ada di masyarakat supaya kesejahteraan sosial bisa meningkat. Next, contoh fenomena penerapan. Salah satu contoh nyata di Indonesia adalah program Indonesia Bebas Pasung, yang bertujuan untuk menghapus praktik pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa. Program ini tidak hanya fokus pada pasiennya saja nih teman-teman, tetapi juga melibatkan seperti keluarga, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, bahkan aparat desa. Dengan cara ini, program bisa mengurangi stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa, sekaligus membuka akses layanan kesehatan mental yang lebih manusiawi. Berikut adalah Unity of Science yang berkaitan dengan gambaran psikologi komunitas.
Di sini saya mengambil Quran Surat An-Nisa ayat 75, yang artinya, mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa? Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Quran Surat An-Nisa ayat 75. Ayat ini menekankan tentang kepedulian dan pembelaan terhadap orang-orang yang lemah dan tertindas, seperti laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak yang berdoa agar dibebaskan dari kezaliman. Nilai ini sejalan dengan tujuan psikologi komunitas yang ingin memberdayakan masyarakat, mengurangi ketidakadilan, serta melindungi kelompok rentan agar bisa hidup lebih layak. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan. Thank you guys!